Anak muda tuh susah kalau mau diajakin ke gereja. Ketika itu saya mendengar bahwa koko saya ini jatuh. Tapi hari Minggu itu adalah hari yang paling membosankan. Meskipun ini belum terjadi sampai sekarang. Yang penting kita harus bermimpi. Tapi Dan itu enaknya luar biasa dapat uang. Sampai kadang pendeta saya bilang, "Mas, sampean jadwalnya sampean iki ngeluhi pendeta loh, Mas." Shalom. halo semuanya, kita dari KPAG. Kira-kira ada yang tahu nggak KPAG itu apa? Apa tuh Kak? Kak KPAG Caca, Kak. Oke. Ini nih, aku pakai bajunya noh. Nah, KPAG, Komisi Pemuda Anak Antar Antar Gereja. Gereja. Kabupaten Lumajang. Say. Oke. Oh iya, Lumajang. KPAG ini berada di naungan BKSAG. Oke, jadi kita sekarang Sasaran kita kan di pemuda, remaja dan anak ya. Oh, iya. Jadi kita paling enggak itu bisa ngumpulin sebuah komunitas yang kita tuh bisa ngasih inspirasi buat mereka-mereka gitu loh. Karena Oke, kan oke. juga di bidang kalau di pemuda dan anak dan remaja, apalagi kita ngomong remaja sama pemuda itu biasanya itu kan banyak hilang-hilangnya itu di situ ya. Iya. Betul Gitu. sekali, betul sekali. Iya. Makanya muncullah sebuah podcast ini. Oke. Gitu, kita bikin podcast. Iya. Namanya apa, Kak? Oke, nama podcast kita itu adalah Obrolan Iman. Apa tuh? Apa singkatnya? Obrolan Iman itu ada Kalian singkatan. ngobrol-ngobrol masalah Ngobrol iman-iman biasa. doang ya? Enggak. Serunya Iman di itu- mana? Iman itu ada singkatannya. Apa tuh? Iman itu adalah inspirasi pemuda anak. Wow. Wih, keren banget ya. Ya. Sesuai dengan yang kita pengen ya. Iya. Iya. Jadi kita pengen- inspirasi, menjadi inspirasi dimanapun kita berada, walaupun kita muda, walaupun kita anak-anak, kita itu bisa menjadi inspirasi. Betul. gitu. Ya, bisa memberkati melalui sosial media. Iya. Betul sekali. Karena Nah. itu kan yang digandrungi anak-anak muda zaman Nah, sekarang. Iya. biasanya anak muda tuh susah kalau mau diajakin ke gereja. Gereja. Ya. Sukanya main handphone ya. Scroll TikTok, TikTok, Betul. Instagram, Reels, Heeh. YouTube. YouTube. Wah, itu yang utama. Nah, topik kita hari ini Hmm. itu membahas tentang mimpi. Jadi, Mimpi? ya judulnya adalah Reach Your Your Dream. biasanya. Wow, mimpiku apa ya? Ya, nanti kita tanya-tanya lah. Oke, Nah, sebelum siap. itu perkenalan dulu dong. Kan di sini kita belum sama teman-teman belum kenal Ya, gitu iya, kan. betul. Mungkin bisa perkenalan dulu sama menyebutkan jabatannya di KPAG. gitu. Oke. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Biar Oke. disayang jadi harus kenal. Betul sekali. Oke. Mulai siapa dulu nih? Mulai dari Kosemi dulu kali ya. Oke, saya Samuel Alexon Pardede, bisa dipanggil Sam, dan saya menjadi ketua 1 di KPAG. Oke. Oke, baik, saya Marisca Okta Margaret, biasa dipanggil Caca, menjabat sebagai ketua 2 di KPAG. Oke. Lanjut Kak Frans. Oh, saya dulu ya. Oke, saya Fransius Erian Permana. Saya di sini di divisi multimedianya. Oke. Kalau Dirimu? aku, Dirimu juga loh. aku Siapa kamu? namaku Adalah? Naftali Viola Suhindro. Jadi aku di sini sebagai sekretaris sama bendahara. Double job ya. Double job. Hmm. Iya. Semangat loh Kak. Oh, semangat sekali. Kalau nggak ini. mampu ngomong ya, tak paksa mampu. Lambai kemarin. Talentanya luar biasa ya. Talenta apa nih? Talentanya luar biasa. Karena dipaksa mampu soalnya. Iya. Iya ya. Bener. Semua bisa karena terpaksa. Iya. Iya, betul sekali. Ya itu nanti yang berhubungan dengan mimpi-mimpi itu. Nah, benar. Oke. Kita lanjut ya, kita langsung masuk ke topiknya. Sebelumnya coba perkenalan dulu dong dari pendidikan, background pendidikan dari setiap narasumber ya. Ya dari Oke, Kosemi saya- dulu gimana? Kalau dari saya sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2 di Batu, lalu ngambil S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Batu,
lalu ngambil S2 sama di Sekolah Tinggi Alkitab Batu. Wah. Jadi pendidikan terakhir magister teologi. Ngeri. Pantesan akhirnya Keren ya biasa. finally sekarang jadi apa? Iya, sekarang jadi apa nih? Tadi Pilot. Pilot kan? Kayaknya bukan pemadam. Damkar ya. dia pemadam kalau ada jemaat lagi tengkar. Wah. Kita datang untuk Sesuai berarti ya Kak ya? Iya, Sesuai ya? Menyala Jurusan, bangku. jurusan sama kelulusannya nih sesuai Iya, banget. sesuai banget. Iya, Betul, iya, betul, iya. betul. Iya, iya, iya. Mantap. Oke, Mantap. Luar Biasa biasa. aja, biasa aja. Dulu cita-citanya jadi apa? Iya, cita-citanya jadi apa kok? Oke, kalau cita-citanya karena latar belakang anak pendeta atau hamba Tuhan, Oh. biasanya kalau ditanya kan sama orang, Mhm. cita-citanya apa? Pendeta, karena Iya. kita melihat patokannya kan orang tua. Iya. Betul Nah, sekali. tetapi dengan beranjaknya dewasa, melihat realita yang ada, kok jadi hamba Tuhan gak segampang itu. Lalu melihat teman-teman kok cita-citanya ketika lulus SMA ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau kemana, mau kuliah, mau kerja. Akhirnya mulai bergeser. Akhirnya nggak lagi mau jadi pendeta, tapi mau bekerja, mau cari pengalaman dulu. Sehingga ketika lulus SMA nggak menepati janji lah sama Tuhan untuk jadi pendeta dan saya pergi ke Jakarta. Kirain pergi ke Niniwe. Gak metu-metu. Lek Yunus. Saya metu. Untung namanya bukan Yunus. Terus lanjut. Nah, setelah di Jakarta nggak lama sih, Jakarta ambil kerja dari pagi sampai sore, lalu malamnya ambil kuliah. Nah, dan- Jurusan teologi yang tadi. enggak. Oh. Waktu di Jakarta ngambil IT sebenarnya, ngambil IT cuma nggak sampai selesai kan. Ambil komputer. Ambil Iya. komputer. Dari hukum. Komputernya orang. Oh, ngambil komputer orang. Di Mangga 2. Paling. Ya itu, ngalami proses di Jakarta cukup banyak pengalaman juga bekerja dan pendidikan, tetapi saya kan punya kakak atau saya panggilnya Koko biasanya, Ko Steven. Nah, dia itu udah sekolah Alkitab. Jadi waktu saya SMA dia udah selesai sekolah Alkitab kelas 1 dan dia praktek kan biasanya setelah sekolah Alkitab itu praktek Iya. di salah satu gereja ditempatkan oleh pihak daripada sekolah Alkitab. Dia ditempatkan di Jogja, dia praktek dan 4 bulan setelah dia praktek itu saya mendengar bahwa koko saya ini jatuh dari gereja yang cukup besar di Jogja, itu gereja cukup besar. Saya dengar-dengar sih dia jatuh di tengah gereja, tidak ada yang tahu dan informasinya dia ditolong oleh tukang kebun dari gereja itu, tapi itu udah cukup lama karena dia udah pendarahan dan terlambat pertolongannya. Sehingga dia kritis masuk rumah sakit. Nah, di situ saya masih punya iman. Punya imannya kalau saya kan sering ngelihat papa saya, mama saya mendoakan orang lain dan Iya. saya percaya bahwa mujizat itu ada. Amin. Nah, Iya. tetapi pada kenyataannya besoknya saya mendengar bahwa koko saya dipanggil Tuhan. Dari situ saya marah. Di Jakarta jujur saya marah, saya pukul semua apa yang ada di kamar, saya marah sama Tuhan, saya mohon maaf ya, saya sampai hampir menghujat Tuhan karena saya marah pada saat itu, saya udah kehilangan akal sehat, saya marah-marah. Lalu pada akhirnya saya sama saudara dari Jakarta pulang ke Lumajang dalam keadaan yang saya sakit hati sama Tuhan. Sakit hati sama Tuhan, saya lihat kondisi papa saya yang bisa dibilang udah seperti setengah kayak orang gila. Karena papa saya bilang seperti ini, papa pernah pernah hampir ditutup gerejanya, dimasa sama orang, tapi papa enggak pernah merasakan perasaan seperti ini gitu. Ketika kehilangan anak seperti dunia itu bergoncang. Seperti papa udah kayak kehilangan pengharapan. Nah, papa saya seperti saya peluk ketika saya datang, papa saya nangis, lalu di situ saya mulai berpikir, atau mungkin ini cara Tuhan buat saya kembali lagi kepada janji saya di awal ketika saya kecil. Saya ngomong sama orang-orang kalau saya mau jadi pendeta, kok malah saya bergeser jadi yang lain. Oke, saya putuskan detik itu saya berhenti, jadi baik pun semua. Saya berhenti kuliah, saya berhenti kerja, baik pun semua.
Dan pada saat itu saya masuk sekolah Alkitab walaupun kondisi sudah terlambat karena kan sekolah Alkitab udah jalan 1 bulan. Saya terlambat di situ, tapi puji Tuhan pihak sekolah mengizinkan untuk saya masuk. Dan ketika saya masuk, saya masih dalam perasaan yang sedih, masih perasaan yang masih sakit hati sama Tuhan. Tapi di situ banyak ya cara Tuhan buat membuat semuanya itu untuk bisa saya mengerti saat ini. Pada saat itu kan masih nggak mengerti, masih nangis, masih marah sama Tuhan. Tapi ketika proses itu berjalan, saya diajari Tuhan untuk bisa mengerti bahwa kamu itu berjalan bukan berjalan sesuai keinginanmu, tapi keinginanku. Belajaran dalam kehendakku. Kalau mau proses mengikuti dalam kehendakku, ya memang ada pengorbanan yang harus diberikan, harus ada rasa untuk perkataannya bahasa sekolah kitab itu sampai daging itu tidak bersuara. Sampai artinya kita itu enggak protes, terserah Tuhan mau mengarahkan kita. gitu Iya, kita ngikut aja ya. Iya, ngikut aja wis taat. Jadi hamba benar-benar taat. Nah, itu akhirnya sampai saat ini jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, bantu-bantu pelayan. Luar biasa. Cara jawabnya udah pendeta banget ya. Cocok ya. Pendeta. Cocok jadi pendeta. Cara ngomongnya udah pendeta. Iya. Besok tak usulkan jadi pendeta deh. Oh gitu. Sudah ya. Sudah ya. Oke, kalau boleh tahu menggembalakan di mana, Ko? Baru aja sih, baru buka pelayanan 3 tahun terakhir di Grand Aloha. Jadi buka GPDI Merpati, tapi juga bantu pelayanan di orang tua di Wonorejo, GPDI Wonorejo. Oke. Baru 3 tahun ya? Iya. Baru Ya, 3 tahun. Baru 3 tahun. Wah, Semangat. Tuhan sertai terus ya. Amin. Keren. Oke, Keren, kita keren. coba. Kalau Kak Caca gimana nih? Kalau saya secara pendidikan ya, jadi dulu itu kuliah itu adalah lulusan dari STIE Malangkuceswara. Wow. Mungkin kalau zaman dulu itu namanya ABM ya, Iya, tapi sekarang diganti STIE Malangkuceswara. Masuk situ karena sebenarnya kalau secara cita-cita itu memang pengen jadi perbankan. Banker, pingin banker. Semenjak SMA itu sudah kayaknya di bank itu enak ya gitu. Tapi kalau SMP ke SMA itu kan masih berubah-berubah ya, pengen jadi pengen jadi ini, pernah pengen jadi artis ya. Keren. Iya, itu kan cita-cita yang mesti orang itu ketawa ya, tapi aku tuh pikir gini, kenapa diketawain ya? Tapi kalau artis sukses duitnya banyak kan gitu toh. Tapi memang berjalannya waktu SMA lihatnya kayaknya di perbankan tuh enak deh kayak gitu. Dan tidak hanya tiba-tiba jadi ini aja, tetapi kan di jalannya waktu itu ada proses memang kan. Sebenarnya pada saat masuk dari SMP ke SMA ini karena saya mau bahas di sininya nih. Pada saat SMP ke SMA ini kan masa SMP oke ya. Oke, kepengennya sekolah ya sesuai kayak punya teman-teman semuanya pengennya waktu itu SMA negeri kayak gitu. Karena kalau di Lumajang itu yang memang favoritnya tuh SMA itu ya negeri kayak gitu. Betul. Nah, ternyata menyepelekan nilai saat itu dapat nilai ya Pas-pasan. pas-pasan. Jadi sinau. Iya itu. Kan pacaran. Iya, enggak. Udah pacaran ya? Enggak. Udah pacaran ya? Cuma waktu itu kan mengandalkan orang lain. Nah, memang waktu itu memang mengandalkan orang lain karena memang kadang kita satu kelas tuh sepakat nanti kita harus saling bantu ya. Nah, karena udah saling bantu ini lupa Iya. kan. Prinsipnya gotong royong. Nah, itu akhirnya pada saat di hari H ngandalin orang lain ternyata enggak segampang itu kan ya. Iya, betul. Mau enggak berani juga kan ya. Tapi sok pede aja. Ternyata dapat keluarnya ya pas-pasan masuk ke SMA negeri. Di hari pertama, hari kedua aman. Zaman dulu karena kita kaum milenial. Mau Aku genset mulai sih. menyebutkan. Zaman dulu itu kalau mau cari sekolah itu kan berdasarkan 6 ya. Dan Iya, 6 yang keluar nanti SMA yang ini nilainya naik, nanti turun-turun ada yang masuk jadi turun-turun. Urutan kita semakin turun. Hari pertama, hari kedua aman. Hari ketiga ini udah hampir nyampe di batas akhir. Karena udah mau hampir sampai di batas akhir, suruh cabut berkas. Suruh masuk ke sekolah yang notabene itu bukan SMA gitu loh. Jurusan, tapi negeri. Mungkin secara manusia, saya manusia seusia saat itu berpikirnya,
kok aku ditaruh sekolah sini, aku nggak mau gitu. Aku maunya walaupun swasta, aku maunya negeri. Tetapi orang tua beda, orang tua maunya Laisa negeri ya negeri, karena memang pola pikir orang tua dengan usia anak segitu itu berbeda jauh. Kita mikirnya kan pendek, yang penting aku punya teman masuk sekolah dengan teman-teman yang sama. Finally aku masuk sekolah di kejurusan itu di jam-jam detik terakhir, karena saat itu memang gak mau berangkat ke pendaftaran, cuma nangis di rumah, aku mending gak sekolah gitu loh. Jadi waktu itu kecewa berat karena tidak sesuai yang diharapkan. Aku di sekolah itu sekolah, aduh aku nggak ada temanku yang masuk situ, aku nggak punya teman, bakalan udah punya teman, nggak asik sekolahnya wes. Mindsetnya anak usia segitu, anak remaja, jadinya terus ditelepon. Waktu itu masih zaman, oh enggak, udah ada handphone loh. Jadi di telepon umum di ransel. Telepon koin. Jadi ditelepon sama mama, tak tunggu di sekolah. Kamu kalau nggak datang nggak usah sekolah. Wah, ancaman. Itu ancaman. Tapi masih gengsi, nggak mau, wes biarin aku sekolah nggak apa-apa. Itu pendaftaran tutup jam 2. Aku datang berpikir ditinggalin motor berangkat, pokoknya akhirnya iya wes lah aku berangkat. Itu jam 2:15. Wah. Pendaftaran sudah tutup. Sebenarnya ternyata si orang tua udah ambil ini formulir. Nyampe di sana daftar masuk tanpa tes karena rata-rata rapot juga dinilai, keterima masuk. Oke, jalan, enjoy enggak, happy enggak, karena memang Ya, bukan hatinya di sana ya. tidak di situ. Akhirnya finally dari situ ada, karena kejurusan ya, jadi kita itu dipraktekkan untuk bekerja di tempat-tempat kerja, terus diperkenalkan ini ada praktikum perbankan. Nah itulah mulai tertarik di dunia perbankan. Dari dunia perbankan selesai, lulus kuliah, masuk universitas, tes nggak masuk, pengennya Brawijaya apa gitu-gitu, nggak masuk, keterimanya di UNED Jember, tapi nggak tak ambil karena nggak pengen di Jember. Ya itulah, itu kan anak muda ya, anak muda. Iya. Di UNED keterima, tapi aku Tuhan nggak. bingung ya. Iya benar. Pengen mulu nang di. Lah iya. Lain wis tak tepakno dalan Lah iki. iya. Kasih enak. Iya Jaluk benar. menggok maneh. Karepe dhewe lho. Lah kok mikir-mikir sekarang, iya karepe dhewe jane. Dan finally aku masuk, ngotot di Brawijaya, ikut semua tes secara mandiri dan lain sebagainya, itu tetap nggak lolos. Akhirnya punya saudara di STIE Mangkunegaran. Dia bersaksi, dia nggak menceritakan tentang pendidikannya, tentang apa. Jadi aku nggak tahu notabene sekolah itu ceritanya gimana. Terus dia cuma ngomong gini, aku kenal Tuhan secara pribadi di sekolah ini, gitu. Jadi yang merasa terberkati itu saat itu aku gini sama Tuhan, nantang sih ya, karena aku SMA lebih sibuk dengan dunia saya. Lebih sibuk dengan mencari nama, popularitas. Mungkin Frans tahu. Jadi bisa? Kok Ada hubungan apa? Oh nggak tahu. Kita bahas dulu. Iya. Saya lanjut dulu. Jangan dibahas, saya lanjut dulu. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi masuk kuliah di situ itu karena saya nantang Tuhan. Tuhan, kalau aku keterima di Universitas ini, STIE, bukan universitas ya. Kalau aku keterima di STIE ini, berarti Tuhan bawa hidupku itu di jalurnya Tuhan. Karena aku saat ngomong seperti itu, aku nggak di jalur Tuhan sama sekali. Gitu. Sama sekali. Aku Kristen dari kecil, tapi hari Minggu itu adalah hari yang paling membosankan. Karena aku harus duduk diam di dalam gereja dan aku bingung mau melamun apa. Serius. Karena aku harus melamun, karena aku nggak asik, nggak enjoy di dalam gereja. Aku tapi secara iman dan lain sebagainya aku tetap Kristen gitu loh. Cuma karena keharusan aku ke gereja gitu doang. Kewajiban aja ya. Kewajiban. Kakek nenek pendeta, orang tuaku ini jadi otomatis aku harus tetap ke gereja, cuma harus aja. Jadi pada saat itu mungkin Tuhan dengar ya. Pokoknya kalau aku keterima di STI Mangkunegaran, aku nggak ngejar pendidikannya, tetapi aku mengejar, aku mau hidup di jalurnya Tuhan. Aku mengenal secara pribadi Tuhan itu siapa. Keterimalah aku di situ tanpa tes. Wow. Jadi benar-benar saat zaman itu kan harus tes dulu dan tanpa tes, tanpa apa. Habis gitu masuk, keterima. Oke, hari pertama aku
ikut terus diajak doa siang. Nah di doa siang itu aku nggak bisa doa, aku cuma nangis jadi-jadinya. Nah finally berjalannya waktu aku kenal Tuhan secara pribadi di sana, lulus kuliah, akhirnya aku mencoba di perbankan. Ikut tes secara perbankan. Ternyata STE secara jalan itu, STE Malang Suara ini ternyata lulusannya banyak-banyaknya ke perbankan gitu. Ya itu aku nggak tahu, serius aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Karena aku nantang Tuhan aja. Ternyata ya Tuhan bawa dari apa yang SMA aku pengen di perbankan, ternyata masuk situ ya di perbankan gitu. Itu singkatnya secara pendidikan di S1-nya. Wah, Keren ya. mantap. Panjang ya Iya. perkenalan. Suka Keren. nantang Tuhan. Iya. Iya. Tak Cak tantang Mani Tuhan. ini. Ah, ya. Wah, Wah banyak. Kapan-kapan deh jangan di poin ini kalau mau cerita lebih dalam. Wah, Nongkrong di diulik. kopi aja. perlu diulik lebih jelas ini. iya, Diuli. Wah itu Terutama tadi Iya, masalah tadi kita. Iya. Iya, belum jelas. ada apa ini. kamu dengan saya? Klarifikasi dulu. Salah Kok paham. bisa-bisanya? Iya. Apa itu tadi Mas? Wah. Bisa jelaskan enggak Mas? Enggak bisa. Saya tidak tahu apa yang Nanti dibawa off dia. cam aja ya. Jangan dibahas di sini. Itu tadi bocor ya maaf loh kak. Kita pura-puranya baru kenal di sini. Oke, kalau tadi sudah sama aku Semi, Kak Caca, sekarang Mas Fran. Waduh. Oke, Mas Pram. Iya, Iya, kalau Mas, iya, saya Mas. ini lebih apa ya? Kalau tadi kan memang istilahnya masih apa ya? Ya, semua pasti Pak perlindungan Tuhan ya. Kalau saya dulu itu ya pasti kalau masih kecil tanyai kan dokter Iya. apa gitu ya pasti itu kan. Presiden Cuman, ya. wah presiden, iya beban negara tapi sekarang saya menjadi beban negara. Kalau saya di SMA itu memang karena dari SMA itu saya memang sukanya kan komputer, dan saya memang keinginan mau gak mau harus sekolah komputer. Ambil komputer yang Nah Nggak. itu. yang tadi. Kalau ambil komputer gak berani. Ternyata kalian dua ini pernah berurusan dengan pengambilan. Iya, jadi saya kuliah di Surabaya. Kenapa saya ingin ngambil komputer? Karena saya itu sangat benci sekali sama matematika dan fisika serta kimia. Ngitung lagi padahal. Hampir Iya sama kan? kita ya. Jadi tujuan utama saya ngambil komputer adalah menghindari itu sebenarnya. Akhirnya saya tes ya. Iya. Tes, saya tidak pakai ada plan A, plan B. Pokok saya jujuk hanya satu nama waktu itu untuk kampusnya, Stikom Surabaya. Jadi saya sama teman saya ikut tes. Lah, saya tes itu ya wis paling nek tes umum kan pasti ada matematika sederhana begitu ya. Wis enggak apa-apa lah. Oke, tes kali tes langsung masuk saya. Jadi enggak ada pilihan lain, ya saya mau gak mau pokok di tempat itu karena saya sering diajak ke Surabaya itu kampus ini kok kayaknya menarik begitu. Terus ditanya, itu sekolah komputer ya wis. Aku pokok tujuanku nanti ke sana. Dan ternyata memang langsung masuk sana. Lah pas masuk masa kuliah ini yang jadi masalah. Matematikanya banyak banget. Rasain. Sangat banyak sekali gitu ya. Semakin Aku dihindari pikir semakin kan hadir. Kuliah komputer itu ya pokok ngadep komputer, main apa gitu. Inginnya jadi programmer gitu, bisa jadi hacker apa gitu ya. Cita-citanya Ternyata matematikanya luar biasa. Jadi ada statistika ini ya yang mau kuliah komputer ya. Jadi siap-siap dulu, bukannya saya menakut-nakut tapi harus siap-siap. Jadi ada Biar enggak terkejut kayak iya, Anda ya, ada betul. statistika, logika, Mengejutkan. algoritma gitu ya, aljabar linier. Ini kan wis, waduh, matematikanya di atas matematika biasa lah. Jujur saya memang lulusnya harus 2 kali waktu itu untuk mata kuliah itu. Tapi ya puji Tuhan ya. Saya ngikuti masa kuliah ya puji Tuhan sekarang bisa lulus kan, buktinya juga bisa lulus walaupun telat ya biasalah, teknik telat itu adalah hal yang lumrah begitu. Tapi saya tidak mengajarkan untuk telat ya, karena memang teknik itu memang kadang Tidak boleh telat. iya sulit memang. Lah itu setelah lulus saya berpikir pasti nanti kerjanya adalah kantoran. Oke, kantoran. Saya balik ke Lumajang.
Saya masuk dunia konstruksi. Nah. Iya, ini Wah, ini pasti terjadi Lo ya. jauh Di kehidupan banget. teman-teman ini kan pasti banyak ya, apalagi Tikungan zaman-zaman tajam sekarang ya. gitu ya. Kuliahnya apa, terus akhirnya nanti kerjanya Betul. di mana. Betul. Karena Ha, saya banyak. juga ada teman-teman saya, Iya. teman-teman saya yang satu jurusan itu, satu kampus, dia malah ada yang ke perhotelan gitu ya. Ada ke perhotelan, lalu lebih banyak tidak sesuai dengan jurusannya. Benar. Tapi saya bersyukur ketika saya di kuliah di komputer, jurusan sistem informasi itu di kuliah saya itu diajarkan semua hal. Jadi ada akuntansi, ada geografi, terus ada tentang sistem kesehatan. Jadi semuanya diajarin. Jadi oh ternyata komputer ini bisa masuk di mana saja begitu. Lah, saya masuk konstruksi. Di konstruksi kebetulan karena ada saudara yang memang punya perusahaan konstruksi begitu, jadi saya masuk di situ. Di situ juga saya mungkin di bagian ya kayak bikin laporan sementara ya, karena memang dapat pekerjaannya sementara itu begitu, belum ada yang lain begitu. Ya itu nggarap laporan, terus akhirnya ngedit begitu ya. Lah dari edit itu berkembang. Saya mulai mencintai dunia fotografi, videografi. Kebetulan juga temen yang mulai teman SD ini senang multimedia, dia punya alat-alatnya. Jadi saya belajarnya ya dari teman saya ini. Berkembang lah di situ mulai dari sistem informasi ke programmer, akhirnya masuk ke multimedia begitu. Akhirnya karena saya sukanya explore juga, jadi saya juga belajar di konstruksi. Akhirnya saya belajar tentang AutoCAD. Terus kayak bikin bangunan gedung 3D. Meskipun saya nggak tahu hitung-hitungannya karena teknik sipil kan beda toh. Arsitek juga beda. Tapi saya karena dunia sekarang semakin luas dan semakin berkembang, YouTube kan kalau tahu fungsinya itu kan bisa digunakan dengan baik. Iya. YouTube. Jadi saya belajarnya dari YouTube gitu kan. Saya bisa beli komputer sendiri dari pekerjaan konstruksi itu. Akhirnya saya belajar. Akhirnya saya bisa main 3D kayak bikin rumah begitu. Sampai saya pernah bikin rumah impian saya begitu ya. Bikin gitu. Meskipun ini belum terjadi sampai sekarang. Yang penting kita harus bermimpi. tapi itu namanya iman. Iya, Kita betul. bermimpi nanti. Ya, jadi bisa tahu nanti ini kamar saya di sini. Sini ruang keluar kayak gini. Kalau kita kan gambarnya di kertas kan. Iya, ini sudah saya bisa membayangkan gitu ya. Nanti Animasinya aja ya. usaha saya ini gitu kan. Wah, Oke. bisa berkembang ke situ. Meskipun hanya dari mimpi ya. Nah, setelah lambat laun konstruksi, saya sudah dikonstruksi selesai. Lanjut. Beda lagi sekarang, saya masuk perbankan. Ini memang pengalaman yang luar biasa ya. Tapi bukan karena kamu ya. Jangan dibahas lagi. Jangan di sini. Nanti aja. Bener berarti ya yang tadi itu ya. Jangan di Mulai sini. pelan-pelan terbuka. Iya. Dari konstruksi Wow. masuk perbankan ya. Yang notabene, aku ngelamar kerja ya. Belokannya banyak ya Anda ya. Banyak sekali. Jadi saya perbankan, pasti nanti saya mungkin di bagian admin begitu ya. Maksudnya habis bikin Oh laporan. ya, masih Karena sebelumnya udah admin, ya, sebelumnya pernah gitu ya. admin. Ternyata masuk marketing. Wah. Akhirnya saya Jualan, Pak. jualan saya. Beloknya Akhirnya tambah, Wah, nggak bisa putar balik. Akhirnya semuanya harus saya pelajari ya. Kebetulan puji Tuhan karena memang saya sering ikut pelatihan begitu ya di gereja saya terutama sering adakan pelatihan. Jadi saya lebih banyak ngeksplor apa yang saya bisa begitu karena memang juga saya Penting itu ya basicnya, berarti ya pelatihan tuh ya. Memang kalau di dalam kondisi yang sekarang ya, kita ya sebagai anak-anak muda, kita tidak bisa punya idealisme Betul. yang Terlalu satu aja. Maksudnya Betul. aku kuliah ini, Harus aku harus kesini. kesini, nggak Aha. bisa. Zaman sekarang nggak bisa. Betul. Karena memang kita harus bisa dalam segala hal. Apalagi sekarang kan dengan teknologi semakin maju kan, kalau kita nggak bisa menguasai itu ya pasti kita akan kalah. begitu. Iya. Jadi saya mikirnya ke situ. Saya nggak masalah, saya pokok bisa. Ya sampai sekarang meskipun saya bisa AutoCAD kan nggak seberapa mahir, akhirnya yang 3D-nya saya lumayan lah. Ya lumayan dapat ceperan-ceperan meskipun saya kerja di perbankan gitu ya, Iya, iya, ceperan gitu ya. Saya juga pernah buka usaha kayak bisnis angkringan 9 tahun juga. Itu kan ya Wow. dilema ya, bukan dilema, maksudnya ya itulah perkembangan zaman. Kalau kita tidak masuk, tidak melihat
apa yang lagi tren tidak memanfaatkan itu Peluang, ya kita pasti kalah. gitu. Betul. Ya sementara itu sih kalau dari pengalamanku nanti kita bisa Terus sekarang jadi apa Anda? perbankan. Saya marketing sekarang. Tuhan menuntun saya ke situ. Memasarkan Iya. kebaikan-kebaikan untuk semua orang. Iya. Marketing ini. Ayo yang mau login gitu ya. Iya. Marketing iman. Iya, Oh iya, marketing iman. dengan story-story saya mungkin. Iya, benar. Bisa. Benar. Oke, seberapa terlibatnya sih Tuhan dalam kehidupan para narasumber ini? Maksudnya dalam mengejar mimpi itu tadi. Mungkin ada nggak yang pernah kayak tadi kan Kak Caca sempat ngomong ya, aku tuh sempet ya cuma kewajiban aja ke gereja Ya, gitu ya. benar. Mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi kalau aku dulu itu masuk ke kuliah ya, lebih tepatnya. Di situ aku kenal Tuhan secara pribadi di situ. Jadi kalau saat itu benar-benar tahu aku harus gimana, Tuhan itu siapa, Tuhan itu gimana sih buat hidup kita. Itu belajar banyak di situ. Jadi ikut namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa itu loh, kerohanian iya, iya. Kristen. Tak bikin warung Iya. UKM. UMKM, Oh. Pak. UMKM, Pak. Beda Mentang-mentang ya. yang udah punya angkringan ya. Beda nih Mbak. Ya. Lanjut. Jadi di situ baru ngerti dan akhirnya banyak hal yang memang mau ngandalin Tuhan 100% gitu loh. Jadinya mau ngandalin Tuhan. Ya apa caranya tidak mengecewakan orang sekitar, orang tua kayak gitu. Mungkin beberapa namanya anak kuliah ya. Kalau udah di dunia perkuliahan suka lupa. Betul. Lupa pulang, ya kan? Lupa pulang. Keasikan gitu. Keasikan, suka lupa segala hal, lupa juga kuliahnya, iya kan? iya. Tapi di situ memang, yang hilang. nah, iya benar banyak sekali. Jadi di situ itu benar-benar akhirnya aku tetap walaupun kuliah jalan, kerohanian juga jalan. Wih. Jadi aku pelayanan sungguh-sungguh. Jadi aku berjemaat di sebuah gereja juga di sana. Terus aku pelayanan di sana, unit kegiatan mahasiswa juga yang menghipun aku juga dipakai Tuhan juga luar biasa semua di sana. Kita sering ngadain KKR, kita juga pelayanan kemana-mana, ke beberapa gereja yang butuh dilayani kita berangkat rombongan ke sana. Dan itu menjadikan aku tuh berharap penuh sama Tuhan. Kehidupanku, kuliahku nggak boleh gagal. Intinya seperti itu saat itu ya. Kuliahku nggak boleh gagal. Mungkin kita kenal dengan beberapa orang semasa kuliah. Itu tapi tetaplah aku mau tetap jalurku itu ojo belok lagi kayak dulu gitu loh. Jalurku itu tetap di jalurnya Tuhan aja deh gitu. Supaya aku mau cari kalau dibilang itu jalur aman gitu loh ya. Jalur aman. Jadi sibukanku kuliah itu ya kuliah, ya pelayanan. Itu kesibukanku saat itu. Benar-benar menghabiskan waktu di situ gitu. Terus akhirnya punya komunitas yang di dalam Tuhan itu penting. Komunitas Iya, itu iya, penting. Iya, Betul, betul. Sangat-sangat penting. Kita salah komunitas habis sudah. Iya. Kita kasih sedikit aja celah habis kita. Apalagi buat yang di kota besar. Iya. Kita Hanya bos. betul, kita Banyak orang banget. Lumajang ya. Kita orang Lumajang loh ya. Kita pergi ke kota besar, pasti banyak-banyak berharap di sana aku mau melakukan Dengan segala semua yang aku keglamoran. pengen, kayak gitu kan ya. Di Lumajang nggak ada nih. Betul. Di Lumajang nggak ada nih kesempatan nih. Jauh dari orang tua. Betul. Tetapi pentingnya komunitas itu sangat penting sekali. Kita punya komunitas yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, punya komunitas yang kuliahnya nggak main-main, ibarat kata nggak suka lupa waktu itu tadi. Itu penting. Yang bawa alurku waktu itu Tuhan bawa aku, bukan aku yang bawa aku, tetapi Tuhan yang bawa aku ke sebuah komunitas yang benar-benar aman saat itu. Gitu. Jadi aku punya kakak-kakak rohani yang luar biasa juga di satu kosan itu juga. Mereka saling dukung kita semua. Jadi kita benar-benar kayak apa caranya aku kuliah tepat waktu, kayak gitu. Yang penting tepat waktu. Nilai-nilai kuliah itu kalau bisa IP itu aman lah di atas 3. Iya. Itu juga memang mempengaruhi kita semua. Jadi rajin ibadahnya juga, mengandalkan Tuhan. Pokoknya kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin sampai di titik ini gitu loh.
Semua karena Tuhan. Tuhan bawa aku. Seperti aku yang sampaikan tadi kan, aku nggak tahu kampus yang tak pilih itu apa. Bener-bener nggak tahu STIE Malang Kuciswara itu apa. Itu aku nggak tahu. Kan konyol ya kuliah tanpa planning. Jadi kalau umpamanya aku ambil yang di kampus di Jember yang negeri itu, mungkin aku juga nggak akan jadi seperti sekarang juga kan gitu. Jadi memang benar-benar saat kita berharap penuh sama Tuhan, totalitas mbak Tuhan, Tuhan itu tahu kok alurnya apa. Memang saat itu nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Dimana saat itu kondisi perekonomian keluarga sedang nggak baik-baik saja saat aku kuliah, gitu. Jadi yang waktu itu aku mikir, pokoknya aku kuliah harus tepat waktu, terus aku nggak mau nyusahin. Dan ada satu poin penting yang saat itu sampai detik ini aku ingat. Jadi sebuah KKR di kampus, terus pembicaranya bilang gini, pada saat kita doa, bilang gini, mulai sekarang itu kita itu nggak belajar untuk tidak meminta ke orang tua, utama kan kita hidupnya di luar kota ya, belajar buat nggak meminta. Orang tua itu loh nggak usah kita minta, itu udah ngerti kita itu butuh apa-apa. Jadi pada saat uang habis itu belajar nggak minta. Tapi ya Tuhan buktikan sampai selesai. Tuhan buktikan sampai kehidupanku yang nggak meminta-minta, kehidupanku itu juga nggak melas-melas banget. Terus apa yang aku perlukan Tuhan sediakan. Jadi benar-benar saat itu poin yang aku dapat tuh aku nggak perlu meminta untuk apapun itu gitu. Tuhan tuh pasti sediakan melalui orang tua, melalui orang sekitar kita. Dan belajar untuk itu nggak gampang memang, nggak gampang sama sekali. Tapi saat itu memang, ya Tuhan aku mau belajar untuk itu. Yaitu awalnya coba nggak minta iya kayak gitu. Manusia ya. Nantang mana sih? Nantang. Sewenengan. Ya saya kan bukan gembala. Berarti berhak ya. Saya kan hanya manusia asli. Jadi dia bukan Kebalas mengapa? Tengah malaikat mungkin. Ini pendeta, ini pendekar. Iya, benar. Jadinya waktu itu kan ya wes coba ini duit tinggal 20.000. Nggak usah ngomong wis. Enggak ngomong. Enggak usah ngomong. Sehari ditunggu, kok belum transfer ya? Wes gitu. Enggak. Pokoknya bisa. Enggak pokoknya besok aman, besok sih puasa aman. Habis gitu Untuk posoi. soalnya kan itu tadi nyobain. Nantang. Finally tanpa minta ya ditransfer. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Selama kuliah itu nggak pernah namanya aku kelaparan, aku nggak punya uang sama sekali. Bahkan pada saat itu bisa beli apa yang tak pengen dari nabung sisa-sisa uang yang dikirim, masih bisa nabung. Dan benar penyerahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau aku nggak ngandalin Tuhan, saya itu nggak tahu jadi apa. Gitu. Bisa jadi lupa waktu itu, lupa segalanya. Luar biasa. Tetap Tuhan pokoknya. Luar biasa sekali. Iya. Kalau Kosemi gimana waktu itu? Waktu apa nih? Waktu momennya di mana ya? Waktu Tuhan. Haleluya. Waktu. Diam dulu, ini pendeta nih. Mungkin penyertaan Tuhan ya? Iya, penyertaan Tuhan. Waktu Dalam mengejar mimpi itu tadi. Dalam mengejar mimpi. Waktu kuliah sih. Waktu kuliah kan ya tahu sendiri kalau hamba Tuhan apalagi di desa ya. Kondisinya ekonominya kurang dan seterusnya. Dan saya waktu itu ngambil kuliah yang block teaching di Surabaya. Jadi kuliah dalam sebulan itu 1 minggu tapi full, Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Dan saya nginep di situ kalau nggak salah dibantu sama salah satu gereja. Jadi nginep di kamar pengejar ya, kamar pengerjanya gitu atau pastori. Pastori. Nah, tentu biaya yang dibutuhkan nggak murah karena berangkat naik bis ke sana lalu bayar kuliahnya. Lalu apalagi ya makannya dan ya beruntungnya dibantu penginapan ini gratis jadi situ. Nah tapi puji Tuhannya gini, waktu 2016 lulus dari sekolah Alkitab saya itu merintis akun Instagram. Nah itu akun Instagram rohani, kalau mungkin teman-teman tahu generasi Kristen. Generasi Kristen itu aku rintis dari 2016 sampai sebelum COVID itu hilang akun itu. Akun itu hilang, tetapi
puji Tuhannya gini, lewat akun itu Tuhan berkati aku dengan luar biasa. Jadi kan banyak kebutuhan waktu itu, kuliah, terus persiapan mau nikah. Nah, saya berusaha untuk ngerti kondisi orang tua yang tidak memungkinkan untuk memenuhi semuanya. Maka dari itu saya fokus di IG, awalnya hanya posting rohani tiap hari sampai followersnya itu 150.000. Wih. Wah, Beli ya? Lanjutkan, Beli. lanjutkan. Beli followers ya? Beli. KPAG Ini harus sampai segitu. real mantap. Ya lanjutkan. Iya. sudah hilang. Iya. Loh, KPAG Ilmunya kan baru. bisa dipakai. Iya, 200.000 follower. Ya, bisa yuk. Dengan Ya, bisa yuk. followers yang banyak itu, bukalah paid promote. Oh. Nah, jadi ada orang naruh-naruh iklan di sana. Wow. Dan itu enaknya luar biasa dapat uang. waktu Selebgram kuliah ternyata dia ya di balik main layar. HP gini ada orang promo, oke sekali dapat. Wah. lumayan. Langsung transferan gitu ya. Iya, cuma main HP gini dapat uang, ngalir uang itu banyak. Wow. Nah, di situ sampai kan ada istri saya juga, sekarang yang jadi istri saya itu waktu pacaran dulu kan di Surabaya, kuliah juga di Untak Universitas 17 Agustus, ngambil sarjana akuntansi. Nah, dia kuliah di Surabaya, pas ketemu di Surabaya itu tiap malam saya ajak, ayo nonton bioskop, apapun yang kamu mau tonton, walaupun udah nonton lagi. Gitu ya perjuangan ya. Iya. Perjuangan. Sekarang pernah nonton nggak? Nggak pernah. Nah, di Lain Lumajang kan sekarang. ada bioskop, ada apa, jadi Ada. mumpung Iya. di Surabaya wis. Oh. Ayo kita jalan tiap malam. Itu memang berkat Tuhan. Dan aku nggak habis-habisin gitu juga, tapi ditabung uang itu sampai nggak kerasa sampai uangnya cukup banyak. Akhirnya kita bisa kuliah udah sampai lulus, lalu priwed, uang priwed, semua nikah, puji Tuhan. Semuanya Haleluya. tercukupi. Weh, Karena hal itu luar tapi biasa. anehnya Tuhan hanya mencukupi pas momen itu ketika 2000 berapa ya? Sudah Saya selesai. lupa, tahun baru hilang akun itu. Entah ada yang nggak suka sama akun itu karena saya memang terlalu banyak ngambil paid promote sehingga terlalu over sehingga Yang akun itu hilang. Iya. apa kata-kata itu mungkin akhirnya kalah sama iklan itu. Iya, Iya, betul. benar. Betul. Akhirnya hilang, tapi untungnya saya punya anak akun. Jadi saya buat akun kecil, Secondnya. secondnya Second account. yang sekarang namanya Muda Kristen. Yang masih puluhan ribu lah followersnya, tapi tidak terlalu sebanyak Oh, dulu. ternyata dia muda Kristen itu. Iya. Oh, dia selebgram. Oh, ternyata yang Bukan. ini. Ini loh guys. Ini loh ya. Diam-diam ternyata. Itu bentuk penyertaan Tuhan, cara Tuhan memberkati lah. Iya, iya, iya. Ya. Luar biasa. Kalau Mas Ditunggu ya follower. KPAG loh ya. IG sama YouTube, TikTok mari gini munculkan Iya. sudah. Tugas PR. Anda itu. Itu Kok iso- itu tugas Anda. Ketua sudah tugas. Bukan multimedia. Iya, dia ngelempar tugasnya. Tuh, tapi kan ketua juga harus turun tangan. Oh, iya. Yang punya pengalaman ya, Ah. sampai followernya segitu banyak beli ya. Ngawur. konsisten sih, tapi memang capek konsisten Iya. itu. Iya. Itu Tiap tadi hari harus konsisten. posting, Konsisten. tiap hari posting. Iya. Iya, Bikin betul. CCA di story. Di backstage tadi Peminat. kita bahas konsisten Iya, juga ya. konsisten tadi. Ternyata sampai sini. Heeh. Nah, Gimana Mas Frans? Wah, kalau aku mungkin dibilang kalau melayani Tuhan ya sambil kuliah begitu, nek dibilang agak lebih ekstrim lagi ya. Karena aku hampir tiap minggu itu pulang ke Lumajang. Oh. Tiap minggu. Jadi misalnya saya kuliah selesai jam 6. Jam 6 itu saya pasti pulang karena biasanya kita ibadah yot itu di Sabtu. Hmm. Dan sempat juga dulu itu ibadah yot di Jumat. Jadi Jumat terkadang saya selesai ada kuliah jam 2 Sore. sore itu siang masih siang. Iya, siang-siang. Itu saya pulang, tapi enggak langsung pulang ke rumah. Saya langsung ibadah yot. Wow. Jadi itu. Wow. Dulu kalau ingin sekali sama pelayanan ya, maksudnya aku mau gak mau harus ibadah begitu. Karena kan kalau di kota besar kita kan kadang bingung toh mau ikut yang mana gitu. Terus daripada bingung-bingung pulang sudah. Pulang. Jadi dulu motoran Biasanya yang kayak gitu anak gembala loh. ya kembalanya Tuhan Yesus. Iya. Calon gembala berarti. Haleluya. Amin. Iya, saya lebih ekstrim karena ada sama teman saya itu mesti tiap Jumat weekend kita pasti pulang. Nanti Senin pagi kita balik lagi ke Balik lagi. Surabaya. Itu seminggu sekali pasti. Entah itu nanti pulang goncengan ataupun pokok jarang naik angkutan umum lah karena kita kalau dulu kan nggak seramai sekarang ya Ya, kalau misalnya betul. perjalanan Surabaya Lumajang. Jadi memang
saya ingin ngajarkan juga sama adik-adik yang masih SMA waktu itu bahwa ayolah melayani Tuhan itu kan bisa diperjuangkan begitu, kita bisa berjuang. Betul. Kalau kita punya niat, kita punya hati yang tulus pasti bisa lah. Ya. Bukan kita memegahkan diri, oh aku harus ibadah, Yes. bukan seperti itu, tapi ya iki kerinduanku Betul. seminggu sekali setelah masa kuliah yang mungkin terkadang kita ya juga sama Tuhan ya kenapa sih tugas kuliahku kok banyak banget gini, kita banyak mengumpat dan sebagainya. Tapi di weekend itu kan bisa akhirnya mengobati ya rasa rindu untuk di ibadah itu kan. Jadi seperti itu. Jadi lebih ekstrimnya begitu. Jadi tiap minggu saya pasti pulang begitu. Dan ya mungkin akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu ya. Kalau bisa dipikir kalau sekarang di tengah kesibukan kerja juga, kesibukan yang lain di dunia pelayanan juga sangat banyak sekali. Sampai-sampai kadang pendeta saya bilang, Mas, sampean jadwalnya sampean ini ngeluhi pendeta loh Mas. Sampai saya digitukan. Saya pendetanya Emang minder. Pendetanya minder. Iya, pendetanya sampai minder ya. Iya. Kok sibukan dia daripada saya? Iya. Dirangkap kafe BDE. Di samping sela-sela pekerjaan kita kalau di perbankan kan pulangnya 4:30 ya. 4:30 itu kalau 4:30. kamu enggak ya? Semua Masih itu malam. mimpi. Kalau saya 4:30. Kita beda. Makanya aku kaget, brother. Saya tidak ada sistem lembur. Belum. Saya suka itu. Berharap Anda. Saya suka itu. Berharap rupanya. Tit. Sudah. Iya, jadi terkadang pulang kerja 4:30 nanti saya ada jadwal meeting Zoom begitu jam 6. Terkadang nanti setelah jam 6, jam 7 ada meeting Zoom yang lagi. Itu di pelayanan ya, bukan meeting Zoom terkait pekerjaan, tapi lebih ke pelayanan. Terkadang kayak ada kegiatan begitu, misalnya kegiatan sama KPAG kayak kemarin waktu saya ke Malang, saya Kita paksa harus Zoom paksa. Iya, saya dalam perjalanan ke Malang itu kan mau ada acara di Sinode Pusat begitu, itu pun ya saya meluangkan diri. Kalau memang saya nggak punya hati yang tulus ataupun mungkin alah kayak opo sih gitu kan, ya pasti kita merasa kita nggak mampu, kita Betul. pasti menyerah. Setuju. Tuhan kan ngasih wis iki bagianmu, pasti kamu sanggup gitu loh. Betul. Kamu kerja apa, kamu pasti sanggup gitu. Impianmu dulu apa, mungkin bagi Tuhan kayaknya kamu nggak cocok di situ, kamu nggak cocok di air, Iya, mungkin iya. kamu di darat begitu atau di udara jadi pilot ya kan, bisa juga Iya, kan iya, gitu iya, ya. iya, iya. Kok nggak jadi eng aja ya? Jadi Tuhan kan sudah kasih sudah kasih Tontonannya kelihatan umurnya. Tontonannya. untung saya nggak melihat. Saya teletabis. Lebih parah. Bisa ya ada TV di sini. Bahas Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Ya, kok bisa matahari bisa ngomong begini. Ya, jadi memang Tuhan sudah kasih saya, kamu nanti mungkin dikonstruksi. Saya kadang bingung, kenapa ya Tuhan saya dikasih kerjaan di sini? Karena saya juga sudah ngelamar pekerjaan di Surabaya di mana gitu ya. Tapi nggak pernah kesampaian begitu. Udah kamu di Lumajang aja gitu. Jadi saya di Lumajang terus ya mungkin nemeni orang tua juga kan gitu ya. Lalu setelah konstruksi selesai saya berpikir, Tuhan bentar lagi saya kerja apa begitu. Karena masa kontrak mungkin konstruksi apa cari proyek kan enggak gampang juga kan. Betul. Apa terus ada nawani, ada yang kamu mau gak masuk bank? Aduh, bank ini pasti ngelembur ya. Aku mikirnya gitu sudah. Duh, ngelembur ini wis. Ya, apa Beda ya? pola pikir ya. Iya. Iya, karena memang nggak cocok kan dari hatinya. Iya, ya, iya, memang iya, kan keinginannya. ke situ toh. Beda itu. Alah tak coba wis. Jadi aku tes. Ya karena memang sudah banyak pengalaman tes ya, maksudnya di banyak hal begitu. Akhirnya langsung masuk. Lah masuk itu pun saya nanti di bagian apa begitu ya. Waduh. Khawatir. Alah, paling nek basicku komputer ya pasti berhubungan dengan itu. Ya itu tadi aku jelaskan. Ternyata masuk marketing. Aduh, masuk marketing. Saya browsing dulu karena kebiasaan saya ketika saya mau ada pelatihan apa, saya cari dulu. Cari ilmunya dulu. Supaya nek ditanya itu
Ngerti, nyambung ya. begitu ya. Nyambung, Daripada hahe gitu kan kadang ditanyai. Jadi itu akhirnya saya di bagian marketing, saya ditempatkan di wilayahnya ya tetap di Kabupaten Lumajang tapi di perbatasan di Jember di wilayah daerah selatan, Oh. daerah Yoso begitu ya. Aduh, ketemu banyak orang begitu ya. Lagi nih. Jadi ndredeg kan ya. Basic saya bukan orang yang apa? Istilahnya public speaking saya seperti apa gitu kan ya. Introvert. Iya, dulu saya Sok sangat- introvert lah deh. saya sangat introvert sekali, betul. Dulu tuh saya introvert banget. Iya. Jadi ketemu kayak gini nih gak mau aku. Iya, iya, iya. Lihat konser itu gak suka aku, Iya, pasti iya. gak suka. Wow. Tapi nggak tahu lambat laun ketika saya masuk di dunia pelayanan, saya harus menjelaskan presentasi tentang kegiatan-kegiatan gitu ya, di banyak gereja, apalagi sekarang saya naungi 4 kabupaten. Jadi paling enggak kan bahasa-bahasa bagaimana kita harus lebih sopan santun dan apa. Iya. Karena basic saya bukan di pemuda pemuda saja, tapi lebih ke tingkatan yang lebih tua juga. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah mungkin. Itu akhirnya saya juga harus melatih kan bagaimana saya harus berhadapan dengan orang-orang. Akhirnya ya itu tadi, belajar itu tadi. Akhirnya sampai suatu saat di saat pertama kali saya masuk kerja di perbankan, baru mungkin 1 bulan saya disuruh jadi MC. Bayangkan. Kenapa ada timbul ini direksi harus saya jadi MC? Iya kan? Iya, 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 iya. Tuhan, saya baru masuk kerja. Kenapa saya harus? Itu berarti dikerjain. Iya. Nggak tahu ya. Begitu ya. Kita korbankan sesuatu. Biasanya gitu kan. Biasanya kayak gitu Nah, mungkin ya supaya karena saya belum paham lingkungan, Ya. paham bagaimana rekan-rekan kerja seperti apa begitu ya. Akhirnya ya tak cobalah gitu ya. Meskipun saya memang pernah MC ya, tapi kan di pelayanan beda loh. Ini Beda, kalau iya. ini di hadapan komisaris, direksi, pemilik saham begitu ya. Khotbah nanti dia. Wah, saya khotbahi. Ngalang-ngalai pendeta. Iya. Dan ketika saya MC itu juga, ya puji Tuhan lancar. Sampai akhirnya direksi sama komisaris, kamu cocok ganteni siapa MC yang terkenal itu. Waduh, sudah cukup MC-nya sekarang saja. Jangan diperpanjang. Kayaknya besok kalau ada event. Wah, MC. jangan. Oh, Seharusnya bisa saya dicoba, dia belum pernah. Saya tidak akan mencoba. Seharusnya saya tidak akan ngomong ya. Selama ini kan di balik layar dia. Jangan. Boleh dicoba. Sama Job saya partnernya. sudah terlalu banyak. Nanti takut jadwal saya terlalu panjang. Oh, sombong sekali Anda. Ya, itulah terjadi ya bahwa terkadang ketika kita bisa memanage waktu antara pelayanan, terus dunia pendidikan ataupun dengan dunia pekerjaan, Karir. itu sebenarnya bisa loh. Ya. Mimpi itu bisa berjalan bersama begitu, tanpa betul. mengurangi rasa kepercayaan kita pada Tuhan. Ya, Hmm. waktunya minggu ke gereja paling lama berapa sih? 2 jam. 2 toh? jam lah. 2 jam. Kalian mungkin kalau misalnya teman-teman mau ke kafe bisa sampai 3 jam. Iya, Ya. iya. Ini kan ngobrol sama teman, masa ngobrol sama Tuhan aja nggak mau gitu ya. Betul. Iya kan? Lebih baik kita yang datang ke Tuhan daripada yang Tuhan memanggil kita, begitu kan? Iya, betul. Kalau Tuhan memanggil gimana? Iya. Nggak takut kalian? Iya kan? Yang penting kita datang. Oh Tuhan, aku punya masalah ini. Enak toh. Ya. Misalnya, jadi saya berpikirnya gini, ketika saya mengikuti segala apa yang saya kerjakan, itu serasa berjalan begitu loh. Maksudnya ya betul ada halangan, tapi Iya. semua dilancarkan gitu loh. Iya, benar. Kayak benar. kuliah, skripsi, saya 3 kali itu mengulang bukan karena saya tidak lulus, tapi dosen pembimbing saya nggak hadir. Tapi di ketiga kalinya itu langsung lulus dengan revisinya cuma 5 kalimat. Bayangkan kan revisi bisa 5 kalimat itu. Jadi kayak Semangat. apa ya? Mudah banget gitu Ya, loh, lulus ya, kuliahnya, ya, terus ya. proses-prosesnya juga dan masuk ke dunia kerja sampai dengan saat ini itu prosesnya lebih mudah. Betul. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, itu sih Iya. poinnya. Jadi jangan pernah menyerah meskipun mimpinya tidak tercapai, tapi impianmu ada di tempat yang lain. Betul. Gitu Tuhan sih. tahu porsi kita kan. Catat ya quotes. Iya. Edit sendiri dong. Loh, saya. Ya, Mau siapa? job lagi. Double job Anda di sini. Iya, begitulah cerita pengalaman ya, pengalaman anak-anak kerja, terus Betul. pengalaman pendidikan sama itu. Tapi lah bicara mimpi itu memang nggak semuanya mimpi walaupun kita udah nyampe ya. Kayak aku udah kerja di perbankan seperti yang tak pengen. Tapi
tetap tidak sesuai dengan impian, itu pasti ada. Karena kan kita mimpinya aku maunya di perbankan tapi di kota ini kayak gitu ya. Tapi ternyata Tuhan enggak kasih di situ. Tuhan kasih ditempatkan di sini, tempatkan di Lumajang. Ternyata ya Tuhan berbicaranya lain. Ada suatu hal yang harus kita kerjakan juga di Lumajang. Contoh kayak pelayanan, kita dipercaya sama Tuhan. Terus ada komunitas KPAG seperti ini. Ternyata Tuhan tuh Punya maksud, punya tujuan. Jadi nggak hanya kenapa sih kok aku taruh di sini, ternyata ya itu walaupun tidak sesuai dengan tidak diinginkan ya. Jadi kalau tadi kan ya kalau Kak Caca kan cita-citanya di perbankan, keterima di perbankan, mulus, tapi nggak sesuai. Jadi kalau udah kerja kadang-kadang ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan diri kita. Jadi kayak Frans di marketing. Jadi kayak aku ada di saat ini di back office. Jadi kayaknya aku nggak cocok deh di back office. Tapi ternyata Tuhan kasih lain. Aku pengennya ada di Malang contohnya karena dulu notabene kuliah di sana, pengen di sana kayak gitu ya. Ternyata Tuhan taruh di Lumajang ini ya tujuannya itu ada gitu loh. Kita setiap masing-masing pribadi kita punya mimpi, punya keinginan tapi nggak kesampaian. Tapi cobalah kita belajar untuk oh ternyata di sini itu Tuhan itu kasih yang terbaik itu gitu loh. Betul sekali. Gitu. Tuhan itu ini. Iya, kembali lagi sih. Selama berjalannya itu tetap lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Iya. Gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dilimpahkan padamu. Amin. Itu sih Cakep. poin. Tapi kan pantun ya. Penonton itu. Ayat Alkitab. Sorry. Tapi aku pernah dengar suatu kata-kata statement gitu ya. Tuhan itu benar-benar di luar logika loh. Betul. Benar. Kita logika manusia ya, tapi kalau logika Tuhan itu wah, kita nggak nyampe sampai situ. Benar. Tuhan itu benar-benar di luar logika. Ya. Mau kita ditaruh di mana Tuhan itu punya maksud. Sedangkan kita itu cuma Tuhan, kok aku nek Lumajang? Ya, benar. Aku nek sini Lumajang loh Tuhan. Ya, kayak balik kucing kan, Iya. ngapain di sini ngapain? Ternyata Tuhan itu punya maksud. Aku Kita juga bisa. ingat Benar. ada baju itu God is director. Wah. Keren. Bikin Tuhan yuk. itu sutradaranya. Bikin yuk. Keren ya. Dijual ya nanti sama Beli. merchant. Cari dana. Ya itulah mimpi-mimpi. Yang jelas satu hal pekalah. Peka betul. Pekalah terhadap apa ya yang Tuhan inginkan. Iya. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu paling tidak kita berdoa itu adalah terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Karena biar Tuhan aja yang berkehendak. Iya. Kita sih tinggal menjalankan saja. Tapi Memang nggak mudah. segampang yang Betul. disampaikan. Betul. Memang sakit Iya. secara Iya, hati. sakit Kehendak memang. Tuhan Kecewa itu juga ada. Kayak Sam tadi kan Iya, kecewa. kecewa. Dibuat kecewa dulu sama Tuhan. Tapi baru sadar dari Iya. kekecewaannya enggak sih? Iya. Iya, memang Ngerti harus dibikin panggilannya. gitu dulu kan kadang dibikin gitu dulu Mm-mm. supaya ya itu tadi melatih kepekaan itu tadi. Iya. Benar. Memang nggak semua mimpi itu bisa dicapai. Ya apalagi anak-anak muda ya kan punya planning rencana itu banyak sekali kadang Betul. A, B, C ternyata D. Ini D justru kadang itu yang kehendak Tuhan tapi kita melalui banyak hal dulu Baru, tapi baru betul. kita sampai di Iya. D. Heeh, Oke. benar. Dulu waktu tes masuk kerja kan ditanya tuh, mau tujuan kerjamu apa? Ya kan? Kalau baru lulus kuliah kan jawabannya Uang. cari pengalaman Iya, gitu kan. Waduh. Cari Bahasanya pengalaman. begitu. Bahasanya gitu. Padahal kebutuhan Iya, cari uang. cari uang. Iya, untuk hidup, iya Iya. kan? Hmm. Jadi mending jawabannya yang Simple aja. simple dan Relate memang lah. relate, iya, terjadi relate beneran aja. gitu. Nggak usah sok dramatis. Aduh. Gitu. Ternyata banyak yang pengalaman kita ya. Banyak Kalau- ya kan? Kalau diulik lagi akan semakin panjang. Panjang nih nanti. Bisa 5 jam nih. Iya, Kita- nanti mungkin tak kasih kontak kita. Wah. Kalau- Japri. Boleh kok ngajak ngopi sambil Iya. Nanti Ya. kalau mau tanya terkait dengan perbankan nanti bisa saya Ya. bermarketing. jualan Pak di sini. Beneran Ya, nih, marketing. Ntar diedit sendiri nomor Iya. kontaknya. Nanti kasih nomor. Nomornya di bawah ini ya guys. Bercanda. Tapi bisa serius nanti. Pak. Iya. Bercanda gak boleh kayak gitu. Bisa KPR, Pak. Ya, Iya. ya, Siapa keren, tahu keren. butuh mentor ya, butuh Iya, apa. mau tanya-tanya sama kita, mau diskusi, mungkin kita sambil ngopi bareng, Ya. bagaimana Boleh. cerita pengalaman kita.
dulu jatuhnya sampai sejatuh apa begitu kan. Wah. Terus bangkitnya seperti apa Wah. begitu. Tidak Kan se- banyak ya kan. Iya, Apalagi ini kan kita cuma bahas mimpi ya. Jadi kita Ah. cuma itu mimpi Masih itu kayak bagian gini. dasarnya saja. Kita Secuil, masih belum seuplik. ke jangkar-jangkarnya. Iya. Belum ke akar-akarnya. Betul, Lain prosesnya kali kita dan lain bisa sebagainya. ngobrol lagi begitu Iya, ya. benar. Ya memang, tapi anak muda zaman sekarang itu banyak apa ya, curhatnya itu kan ke sosmed ya. Ah. Curhatnya kan ke sosmed tuh. Benar. Kan menjadi tantangan kita juga Ya. untuk kita KPAG itu kan juga Betul. menjadi tantangan ya. Jadi gimana caranya kita itu menjangkau anak-anak muda yang memang aku nih bingung nih mau apa aku ini Ya. setelah lulus kuliah nih, setelah lulus SMA aku mau kemana nih, kan Betul. kadang anak-anak Iya. itu kan bingung Kadang gitu. mereka nggak punya mentor gitu atau Nah. apa yang bisa mengarahkan mereka. Iya. Benar. Akhirnya mereka cari-cari sendiri, akhirnya mereka Mm-mm. jatuh, berusaha bangkit lagi jatuh sendiri, kayak try and error gitu loh, Iya, nyoba-nyoba. trial Ya, error. betul. Ya. Tapi yang seperti itu pernah aku alami. Wah, Enggak usah dibahas. Kayaknya Kita bahas nggak itu. usah dibahas. Enggak, Kayaknya kalau itu tadi basi. bukan try and error, nantang. Poinnya adalah nantang Anda itu. trial tok. Iya, memang makanya kan nyemplung. Ternyata Tuhan Mbak di Lumajang, terus Tuhan kasih kepercayaan pelayanan. Dasar hati itu cuma janganlah pemuda dan remaja itu merasakan apa yang pernah aku rasa itu hilang. Iya. Itu aja sih. Jadi Iya. Tuhan panggil di situ bergerak di generasi itu ya. Karena itu baru sadar, oh iya aku taruh Lumajang ini ternyata tujuannya itu supaya bisa jadi Luar berkat. biasa. Oke. Oke, kayaknya masih banyak yang harus kita bahas Banyak. ya. Benar. Tapi Nggak ada kopi ini soalnya di sini. Wah. Coba nyobanya. gorengan. ada. Tadi bawa. Oke. Karena terlalu banyak, kita sambung di next obrolan ya. Ya. Ya, di next obrolan kita bahas yang lebih banyak lagi Benar. tentang Hal-hal yang Hal-hal, lain iya, maksudnya. betul. Tema-tema yang lain Benar, mungkin benar. bisa Iya. nanti bisa nyambung lebih Benar. lanjut lagi ya, Oke. tentang masalah-masalah anak muda atau apa gitu ya. Yang jelas bisa memberkati pemuda, remaja Betul dan sekali. anak jelasnya ya. Dan mungkin kita akan tayangkan setiap season barunya tuh Iya. tiap bulan nggak sih? Iya. Kita usahakan tiap bulan kita ada satu video yang kira-kira bisa memberkati ya anak-anak Pak. muda dengan tema-tema yang berbeda-beda. Pak. Bagaimana? Bagian multimedia kayaknya kok pura-pura enggak? Saya ingin bermimpi. Woi. Mimpi terus enggak bangun. Iya. Mimpinya sambil ngedit. Iya, kita kan punya tim yang solid ya. Jadi Solid. teman-teman itu pasti Yang semangat. di balik layar tuh. Di balik layar ini semua ada ini senyum-senyum. Solid, Terima solid. kasih loh ya. Siap bekerja terus ya. Kita kejar target tayang. Oke. Siap. Nih ada kata-kata. Use what you have, start where you are. God will never call you without enabling you. God knows what He's doing. Apa itu artinya? Saya juga mau tanya apa itu Nanti artinya. teman-teman cari sendiri ya, bisa Google Translate. Jangan membuat editing bingung. Tenang, nanti bagian editing ada translate-nya di bawah ya. Iya. kasih Kalau nggak ada kata-katanya ya, tuntut aja. Ya Pak, kasih kata-katanya Pak. Oke, kata-kata Aduh. penutup dari Mas Frans atau dari Kak Caca mungkin. Kata-kata hari ini. Mm-mm. Enggak, Kata-kata penutup. Kata-kata hari ini. Kata-kata Mungkin penutup. diklip nanti sama teman-teman. Ya, Kata-katanya. Apa Kak? dari masing-masing nih. Iya. Ya boleh dari Ya yang masing-masing ada ya. aja, kalau yang nggak ada Oke. nggak apa-apa. Kalau aku sih mau mengutip dari ayat favorit aja. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di Amsal situ. 23 ayat 18. Yes, itu ayat Ya. favorit saya. Tiap Keren. hari harus Iya. itu pegangan. Itu aja sih kutipan dari aku. Mungkin dari teman-teman. Enggak ada. Dari Mas Frans. Coba tak cari Masih dulu. Cari nyari-nyari. Kalau aku sih ya sebagai anak muda pasti ada ayat Alkitabnya, nanti cari sendiri ya. Jangan anggap engkau rendah karena engkau muda. Iya. Kalian luar biasa begitu. Jadilah anak-anak muda yang semangat, jangan pernah menyerah. Mimpi kalian banyak. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan untuk selalu apa ya, istilahnya Tuhan yang mengarahkan begitu. Iya. Itu saja Iya. sih. Ya. Jangan anggap kau rendah karena engkau muda. Ya, Roma 12 ayat 12 gak sih? Roma 1 ayat 12. Bagaimana Bapak Pendeta? Ya kurang lebih itu. Yang penting pasti ada di Alkitab itu. Itu 1 Timotius kalau nggak salah. Oh ya. 1 Timotius. Ya. Ya kalau dari saya, Salah dong. cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Benar. semuanya akan ditambahkan.
diberkati sama kesaksian Kak Frans ya. Mengutamakan Tuhan walaupun dengan segala kesibukan tapi tetap mengutamakan Tuhan. Iya. Ya. Susah Saya loh itu. percaya, bener. Susah. Sekarang langkah ya anak-anak muda yang terkadang sering terlalu sibuk di luar, waktu sama Tuhan, akhirnya banyak yang mereka bisa sibuk di luar tapi banyak kompromi untuk waktu Tuhan, banyak yang digeser-geser gitu. Saya sibuk di luar loh Pak. Tapi Kerjaan kan, Anda. waktu sama Tuhan itu jangan sampai kita ngurangi lah. Tetap jadikan Tuhan itu nomor satu. Iya. Yes. Jangan menggeser Tuhan karena ada hal yang lebih menyenangkan di luar sana, ada hal yang lebih menguntungkan atau berkat-berkat bisa menggeser Tuhan menjadi nomor yang sekian. Tapi jadikan Tuhan yang nomor satu, seperti yang firman Tuhan katakan, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Ditambahkan itu bukan berbicara tentang materi aja, berkat jasmani, tapi rohani. Bagaimana kita menemukan kedamaian, ketenangan, seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Sukses. Siapa pendeta? Siap. Laksanakan. Oke. Yang terakhir mungkin dari saya ya. Oh, iya. Terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir ya. Ngeri. Oke. Untuk tema yang ini. Ya. Apa ya? Nah, kok saya grogi nih ya. Jadi Nggak tak lihat wes. tutup semua. Nggak lihat aku loh. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam keadaan apapun, mau susah, senang. Tuhan itu harus dijadikan nomor satu Yes. dalam hidup kita, karena yang pegang kendali dalam hidup kita itu bukan kita sendiri. Yang menentukan jalan kita itu bukan kita sendiri, tapi Tuhan. Tuhan itu yes. udah menyediakan jalannya. Mungkin planning kita itu A, B, C kayak yang tadi Ko Semi katakan ya, A, B, C, ternyata planning Tuhan itu yang D gitu loh. Yes, betul. Wah, kamu harus melewati ini gitu. Benar. Itu yang menjadi pegangan, yang harus menjadi pegangan kita ya, menjadikan Tuhan prioritas utama. Tuh. Kalau mau mimpi kita tercapai, jangan kejar berkatnya, tapi kejar Tuhan. Kejar Tuhannya, kejar yang kasih Iya, berkat. benar. Betul. Ya, oke. Sepertinya itu aja ya. Itu kita aja, oke. Kali ini oke. Sampai Terasa ya. ketemu di Podcast next. ke depan. podcast. Iya, Ya. next Oke, Oke. dengan narasumber dan mungkin host yang Iya. berbeda. host yang berbeda sesuai dengan temanya Oke. begitu ya. Iya. Oke. Oke, kita dadah dulu. See you guys. Sampai ketemu Tuhan lagi. memberkati. God bless you. God Tuhan bless berkati you. kalian. Tuhan berkati. Pernah patah semangat. Oh, semangat.